Oke, sekarang kita akan mengekut menggunakan ruler foot di mesin jahit hitam. Oke, pertama kita akan ambil benang bawah terlebih dahulu ya. Caranya kita turunkan jarum. Kita naikkan lagi jarum ke atas. Kemudian dengan bantuan hand wheel, teman-teman tarik benang yang kiri ini ke atas sehingga benang bawah naik ke atas. Nah, seperti ini. Ini ya. Kemudian kita ambil dengan pinset boleh, dengan pendedel boleh. Di sini saya menggunakan 2 benang yang warnanya sama ya. Nanti teman-teman boleh gunakan 2 benang yang beda ya. Jadi untuk bawah beda, atas beda, sehingga teman-teman bisa tahu tensi benangnya sudah bagus atau belum. Oke, tadi kita sudah cek ya. Dan sudah bagus tensinya. Nah, kalau sudah benang bawah ke atas, sekarang kita akan buat stitch maju mundur. Oke, sekarang kita akan buat maju mundur. Nah, kalau menggunakan dimmer dan di awal tidak berjalan, gunakan hand wheel ya. Jadi kita putar hand wheelnya terlebih dahulu. Oke, kita akan mengekut dengan menggunakan ruler ya, atau penggaris dan sepatu ruler. Nah, kalau ingin berputar atau istirahat, jarum harus berada di bawah ya. Nah, jika teman-teman kesulitan dengan dimmer, boleh nanti jahit tanpa menggunakan dimmer ya. Oke, saya akan coba jahit tanpa menggunakan dimmer. Nah, di akhir tadi juga kita maju mundur ya untuk mengunci. Nah, untuk jarak jahitan itu tergantung dari kecepatan tangan teman-teman menggerakkan coil. Kalau terlalu lama, maka nanti jahitannya akan pendek-pendek ya. Tapi kalau terlalu cepat nanti jarak jahitannya akan panjang-panjang ya. Ini kita pakai ruler foot. Sekarang kita akan ganti dengan sepatu quilting ya. Nah, ada 2 jenis ya. Jadi yang tepinya seperti ini, huruf U, atau yang seperti ini, seperti huruf C ya. U dan C, dan dua-duanya ini teman-teman jangan bingung, jangan pusing ya, karena sama prinsipnya. Jadi nanti bautnya dimasukkan ke dalam celah ini ya. Bedanya kalau ini nanti teman-teman sudah pasti pas ya. Nah, kalau ini nanti teman-teman harus naikkan ke atas. Jadi harus benar-benar
di sini. Di sini ya. Nih, di sini ya. Ya. Nah, kalau yang ini sudah pasti dia akan masuk di dalam sini. Ya. Oke, yuk kita coba praktekkan. Nah, ini teman-teman lihat ada huruf U-nya ya. Nah, kita harus paskan bautnya di tepi U ini ya. Seperti ini. Kita dari belakang. Ini bautnya sudah kita pasang dulu ya, tapi jangan terlalu kencang, cukup biar terpasang saja. Dan dari belakang huruf U-nya ya, kita masukkan seperti ini. Jangan lupa ini batang sepatu di atas putaran jarum ya. Nah, ingat ini kita ke ataskan sehingga mentok ya nanti ya U-nya ini, bagian U-nya yang bawah mentok dengan baut. Nah, seperti ini. Jangan sampai kalian masangnya seperti ini ya. Harus pas di atas. Jadi sambil dipegang ya. Kemudian ini kita kencangkan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan memasang sepatu yang pengaitnya seperti ini ya. Kita letakkan dari belakang. Ya, kemudian tempelkan ke batang sepatu. Ya. Jangan lupa atas ini ya, batang kecil ini ada di atas putaran jarum. Sekarang kita akan kencangkan. Kita masukkan bautnya ke lubang batang sepatu ya. Oke. Nah, teman-teman pegang supaya ajak ya, jadi tidak gel-gel, tidak oblak-oblak. Oke, seperti itu. Mudah bukan cara masangnya? Oke, pertama teman-teman pastikan tuasnya sudah berada di bawah ya, yang di belakang ini ya. Kemudian sama seperti tadi, kita turunkan jarum, angkat, ambil benang bawahnya dengan menarik benang yang di sebelah kiri ini ya, benang atas. Kalau sulit gunakan hand wheel sehingga mudah untuk menarik benang bawah. Oke, kalau sudah boleh ambil pakai pinset atau pakai pendedel atau pakai tangan. Kemudian kita turunkan lagi ke titik semula ya. Kalau bergeser kita geser lagi ya. Oke. Kemudian kita buat stitch maju mundur 1 sampai 2. Nah, teman-teman boleh gunakan dimmer atau tidak ya, terserah ya. Oke, sekarang kita akan membuat garis lurus ya, tanpa menggunakan penggaris. Jadi teman-teman harus menahan supaya tetap lurus ya. Jadi dijaga supaya tetap lurus. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan mengecoil, membuat loop ya. Nah, teman-teman, jangan lupa tangan harus seperti pemidangan ya. Nah, kalau mau berhenti, jarum jangan berada di atas ya, tapi harus kita turunkan. Nah, seperti itu baru kita boleh istirahat ya, atau mau mengubah posisi ya.
Nah, ingat jarak jahitan tergantung dari teman-teman menggerakkan quilt ya. Kalau quiltnya teman-teman gerakan terlalu cepat, maka hasilnya panjang-panjang. Tapi kalau terlalu lambat, pelan gitu ya, maka nanti jahitannya akan pendek-pendek. Jadi teman-teman harus bisa mengendalikan pergerakan quilt ya. Nanti lama-lama bisa kok dengan seiring berjalannya latihan ya. Sekarang kita akan buat loop ya, dengan arah yang berlawanan ya teman-teman ya. Tadinya misalnya pertama ke kiri, kemudian yang berikutnya ke kanan, supaya tidak nabrak ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan tangan ya, posisi tangan ya. Jadi jangan tangannya di sini. Jadi harus berada di dekat sini ya, sekitar 3 cm lah ya. Jangan terlalu dekat juga ya. Seperti ini. Untuk kita berpindah ke sebelahnya ya, atau ke tempat lain, kita bisa gunakan garis yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, itu kita sebut traveling ya. Kita akan berpindah dari sini ke sini ya, dengan menggunakan garis yang sudah ada sebelumnya ya. Oke, jadi itu aja dulu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, bagi yang punya mesin hitam bisa dipakai. Bisa menggunakan sepatu roller foot atau menggunakan sepatu free motion ya. Nah, nanti teman-teman atur tensi, feed dognya diturunkan, kemudian boleh pakai dimmer ya supaya tidak terlalu ngacir ya. Jarak jahitan tergantung dari kecepatan teman-teman menggerakkan quilt. Oke, selamat mencoba teman-teman.